Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy Wulandari, NPM 5021207, kelas 4B PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama model Tiller, yang kedua model administrasi, yang ketiga model grassroots, yang keempat model demonstratif, yang kelima model Miller-Seller, yang keenam model Taba, yang ketujuh model Biosham. Yang pertama model Tiller, yaitu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menentukan pengalaman belajar, yang ketiga mengelola atau mengkoordinasikan pengalaman dan nilai atau evaluasi pembelajaran. Yang kedua model administratif, yaitu 1. Ide awal dan pelaksanaan atas pembuatan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas. 2. Membentuk suatu tim pelaksanaan atau komisi pengembangan kurikulum. 3. Menyusun kurikulum secara operasional. 4. Pelaksanaan uji coba. 5. Monitoring dan evaluasi. Yang ketiga model grassroots, model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah dan lebih demokratis. Hal-hal yang harus diperhatikan: 1. Guru harus memiliki kemampuan yang profesional. 2. Guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum. 3. Guru terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan dan penentuan evaluasi. 4. Seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan menghasilkan konsensus, tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Yang keempat, model demonstrasi. Model pengembangan kurikulum yang datangnya dari bawah semula adalah upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Yang kelima, model Biosham. Proses perkembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu 1. Menentukan area atau wilayah yang akan dicakup kurikulum. 2. Menetapkan personalia. 3. Mengordinasi dan prosedur pengembangan. 4. Implementasi kurikulum. 5. Evaluasi kurikulum. Yang keenam, model Taba merupakan modifikasi dari model Tiller. Modifikasi penekanannya pada pemusatan perhatian guru. Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dari usaha pengembangan kurikulum. Yang ketujuh, model Biosham. Proses perkembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu 1. Menentukan area atau wilayah yang akan dicakup kurikulum. 2. Menetapkan personalia. 3. Mengorganisasi dan prosedur pengembangan. 4. Implementasi kurikulum. 5. Evaluasi kurikulum. Pengertian kurikulum integrasi. Kurikulum integrasi atau terpadu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Bentuk kurikulum terintegrasi. 1. Kurikulum inti. 2. Social foundation dan persistent foundation. 3. Experiences atau activity kurikulum. Struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 fase. 1. Fase A untuk kelas 1 dan 2. 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. 3. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Struktur kurikulum SD terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.